eee, Ama Ine, Bapak Ibu sekalian yang ada di Galuas. Terima kasih Bang Fikar, senior saya, selaku narasumber saya juga. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Sri Menko, Bung Amin yang di Jakarta. Dengan segala kesibukannya, saya yakin betul-betul memiliki apresiasi yang tinggi bisa menyelenggarakan acara sedahsyat ini. Saya mohon juga salam hormat saya kepada guru-guru saya, abang-abang saya yang ada di Galuas. Saya harus sebutkan Bang Udin selaku narasumber saya juga di sana. Ada juga tadi saya lihat Bang Rodi, ada juga tadi saya lihat Bang Alimuddin. Dan saya juga perlu sebutkan salah satu senior saya juga, guru saya, serinem saya juga, Bang Kardinata, salah satu anak almarhum Pak Atif Usman. Dari beliaulah Saman bisa keliling dunia. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih, salam hangat kepada kolega-kolega saya ada di BNPB, ada KSI tadi saya lihat muncul di monitor. Dan juga saya harus menyampaikan salam hormat saya kepada narasumber saya yang belum saya wawancarai, yaitu orang tua saya. Saya izin memanggil kata abang saya, Pak Ibnu, karena beberapa waktu saya ke Galuas belum sempat ketemu. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Galuas dalam hal ini telah memberikan peluang yang seluas-luasnya dan sebaik-baiknya saya bisa memanfaatkan di dataran tinggi Gaya untuk melakukan pengambilan data. Bapak Ibu sekalian, saya salah satu staf pengajar di Unsia, dalam hal ini masih memiliki darah Bugis di Sulawesi Selatan. Nah, jadi ada beberapa hal yang menarik yang ingin saya berbagi ya sifatnya, dan sekaligus juga mohon izin untuk bisa memberikan kritik, karena tanpa kritik saya yakin wacana atau diskusi itu tidak akan hidup. Jadi kritik itu penting bukan karena mau menjatuhkan, tapi memberikan satu bukan solusi, semacam wacana baru. Jadi wacana itu ada sesuatu hal yang perlu kita narasikan kembali. Oh ya Bapak Ibu, saya mohon doa juga karena ini kondisi saya lagi di rumah sakit, anak lagi sakit, jadi saya webinarnya di rumah sakit sangat natural sekali, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini. Jadi situasinya sangat terbatas. Ingin juga saya ucapkan salam kenal saya kepada Pak Damar Jati tadi ya, selaku peneliti senior yang ada di WBTB atau nggak salah ya, atau di Kemendikbud ya. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih sama Bu Irin selaku Direktur atau Ketua BNPB di Aceh, dan semua rekan-rekan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diizinkan untuk menyampaikan materi. Mungkin bisa dibuka materi saya, admin. Halo? Halo Bang. Admin, bisa dibuka materi saya PowerPoint-nya? Oke. Lanjut dulu, lagi proses Bang. Oh, lagi proses. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik di dalam penelitian saya selama kurang lebih kalau nggak salah dari tahun 2013 saya ke Galuas itu pertama kali melihat Saman Saraingi atau Saman Satu Hari Satu Malam itu di Kampung Penosan, sama di Kecamatan Blangkejeren, sama juga di Kecamatan Kota Panjang. Dan saya sangat betul-betul terkesima melihat bagaimana orang memperlakukan Saman itu betul-betul sesuatu yang menurut saya kebahagiaan yang menurut saya itu patut kita banggakan. Dan hari ini saya ditodong sama Bung Amin untuk berbagi ya, dan saya tidak ingin memposisikan diri sebagai orang yang paham betul tentang Saman, tapi ingin berbagi saja dalam hal ini karena saya yakin semua yang hadir di sini adalah
sebagian besar masyarakat Gaya Luas yang betul-betul paham tentang Saman. Namun ada namunnya sebagai satu narasi yang perlu juga saya harus sampaikan dan akan berbagi. Ya, boleh dijalankan aja slide-nya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum 2014 ya kalau tidak salah, istilah Saman ini sudah menjadi satu floating terminologi istilahnya. Artinya semua orang bisa menyebut kata Saman. Nah, apakah itu pengertian Saman dalam ranah orang Aceh yang menganggap itu jak Saman istilahnya, karena kata Saman juga melekat sangat lekat di orang-orang tua dulu di Aceh ya, maksud saya di etnis Aceh. Nah, ada juga orang memahami Saman itu adalah panggung di mana lelaki itu duduk berposisi berderet dan memukul-mukul badan dan seterusnya. Nah, ada juga yang memahami Saman itu adalah tarian duduk istilahnya. Dan ini juga include dari pemahaman bagaimana orang-orang Aceh memaknai Saman itu sendiri. Dan ada juga yang mungkin sempat fenomenal, yang sempat ditulis oleh Bang Fikar tentang Ratu Jaro ya. Namun yang menarik di Ratu Jaro ini sedikit membangun satu narasi yang menurut saya juga cukup dalam tanda petik politis ya, karena di situ ada kata menyamatkan Ratu Jaro Saman Dance. Itu saya temukan di satu stiker ya kalau nggak salah. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari float terminologi inilah maka UNESCO turun tangan untuk membangun satu jembatan, mungkin bisa dikatakan seperti itu, karena memang pada dasarnya dari sana tim-tim ahli dari UNESCO itu semacam ada bukan teguran, mungkin masukan atau ingin mengetahui betul apakah Saman itu milik Gayo atau bukan. Nah, Bapak Ibu, Gayo juga yang perlu kita ketahui itu tidak serta-merta Gayo itu dalam pengertian adalah Gayo luas. Dan ternyata di suku etnis Gayo itu sangat ada wilayahnya itu ada di Takengon atau Gayo Lut, ada di Serbajadi, ada juga di Gaya Luas yang dulunya itu sebelum menjadi bupati saat ini ya, dan Pak Ibnu Hasim yang betul-betul mengkawal ya Saman sehingga bisa tampil sebanyak 10.000 ya. Itu dulunya Blangkejeren itu masih dalam wilayah kecamatan kalau nggak salah, dari informasi yang saya dapat dari Bang Kardi. Jadi sebelum Saman itu menyebar, memang di Kutacane juga itu ada. Nah, termasuk juga di Bener Meriah itu ada juga di sana Saman. Nah, kalaupun memang ada sebagian orang yang mengklaim bahwa di daerah Bener Meriah itu tidak ada Saman, tapi yang ada hanyalah pemain Samannya datang dari Gaya Luas, saya pikir ini juga menjadi satu dalam tanda petik hal-hal yang memang perlu kita lirik kembali, karena memang pemahaman-pemahaman seperti ini juga menjadi satu narasi-narasi baru, sehingga mau tidak mau kata Saman itu menjadi floating terminologi yang semua orang bisa mengatakan Saman. Nah, hanya saja memang yang menjadi identifikasi Saman yang sebagaimana yang dilakukan oleh WBTB saat ini yang pernah melakukan riset ya, mungkin timnya Pak Damar Jati, itu ada satu hal memang yang bukan mengharuskan ya, yang memberikan ketegasan bahwa Saman memang itu hanya dimainkan oleh laki-laki. Nah, kata laki-laki inilah yang mungkin menjadi satu hal yang perlu disikapi secara bijaksana dan hati-hati. Karena itu memang milik dan marwahnya ada di Gaya Luas. Di luar daripada itu mungkin bukan Saman tetapi lain daripada Saman, karena pemahaman Saman bagi orang Gaya Luas itu memang sangat khas, dan itu menjadi satu jati diri atau cita semacam kesadaran intelektualnya bahwa Saman itu adalah ini dan itu. Nah, ini karena akibat, jadi terminologi ini muncul itu bukan karena serta-merta muncul begitu saja, itu juga ada banyak pengaruh ya, karena ada media televisi ya, yang tadi sudah disebutkan sebagian Pak Damar Jati. Di situ juga disebutkan tentang globalisasi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pembacaan tentang globalisasi memang sangat perlu kita sikapi.
Karena wacana sekarang itu memang berkembang. Tadi juga Pak Ibnu sudah menyinggung sedikit bahwa Saman ini sudah milik dunia. Namun kapasitas milik dunia ini juga perlu kita batasi dalam pengertian sejauh mana ranah etika atau adat-adat yang memang diberlakukan Saman. Di luar daripada itu mungkin bisa kita apresiasi ya. Namun kata Saman lagi-lagi itu memang sangat sensitif bagi orang Gayo ya, khususnya di Gayo luas. Nah, ini juga ada hal yang perlu kita sikapi tentang modernisasi, bahwa selama ini memang wacana modernisasi termasuk wacana-wacana gender itu sehingga juga memberikan sumbangsi bahwa Saman itu tidak harus laki-laki yang memainkan. Dan bahkan ada beberapa peneliti yang mengklaim mungkin karena orang Gayo tertutup, maksudnya terlalu tertutup, belum terbuka. Terbuka dalam pengertian menerima semua masukan, tetapi dalam ranah-ranah adat yang sangat sensitif itu mungkin perlu kita sikapi, tidak boleh serampangan dimainkan begitu saja. Nah, hal inilah yang mungkin yang memicu terminologi Saman, sehingga ya membangun satu narasi-narasi baru bahwa aku ini Saman, kamu juga Saman, sana juga Saman. Nah, sehingga memang tugas dari bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita yang ada di WBTB ya, itu memang menjadi satu tugas yang menurut saya patut kita dukung ya. Pembatasan-pembatasan itu sebenarnya perlu juga di-clear-kan sebenarnya. Nah, bentar. Nah, ini juga yang perlu saya tambahkan karena anggaran nih, masalah anggaran ya. Di Kemendikbud juga sangat terbatas. Jadi kita bayangkan kalau anggaran di pemerintah itu di kebudayaan itu cuma berapa persen ya dari ekonomi, dari kesehatan, sehingga memang pembagiannya itu memang sangat susah ya, sehingga mungkin ada beberapa daerah-daerah yang belum tersentuh. Jadi sangat wajar memang upaya dari daerah-daerah sendiri ya, terutama yang ada di Gayo Luas itu memang punya semacam tanggung jawab moral juga ya. Selain mungkin ada semacam spirit kebersamaan dari Pemda untuk mau memberi sokongan istilahnya. Yang saya dapatkan dulu Bejamu Saman itu disokong oleh Pemda ya. Tapi mungkin karena sesuatu hal dan lain hal mungkin yang itu jadi mulai berkurang dan hilang ya. Tetapi saya yakin ada hal-hal yang di luar dari pengetahuan kita itu tentang pendanaan yang mungkin perlu juga kita sikapi bersama karena itu memang wilayahnya sangat abu-abu. Yang kedua ini masalah pengetahuan juga yang tadi saya bilang, karena pengetahuan orang itu berbeda-beda tentang Saman, dipengaruhi oleh teknologi ya, apalagi komunikasi, orang lihat YouTube itu disebut Saman dan seterusnya. Bahkan yang parah itu kalau nggak salah ini waktu pembukaan SEA Games ya kalau nggak salah, ada penampilan Ratu Jaru itu disebut Saman. Jadi artinya saya melihat itu menjadi satu kekeliruan yang sangat fatal ya. Level acara yang bergengsi yang internasional itu kata nama Saman itu disalahkan di situ. Jadi tapi nggak apa-apa menurut saya itu juga sekaligus numpang promosi, cuman promosinya kurang tepat. Nah, ini juga yang mungkin Pak Damarjati yang belum disinggung Pak. Sebenarnya Bung Pak Mursid, Safguardin itu ya. Waktu kita mohon ada sudah 15 menit, jadi Anda punya waktu 5 menit ke depan ya. Oke, baik. Nah, saya ingin mengusulkan nih apa yang digagas oleh Pak Ibnu tentang Saman Center itu lawan katanya itu adalah mersah atau home base, di mana itu bisa dipakai juga sebagai Saman Center. Saman Center yang kalau diklaim itu sebagai satu pusat intinya Saman itu memang perlu juga didukung, disupport. Namun juga tadi itu jangan sampai Bapak Ibu sekalian pembangunan Saman Center itu hanya sebatas dari angka-angka saja. Ini juga perlu kita sikapi bersama. Artinya saya mendukung karena itu harus ada ya, karena sebenarnya Saman Center itu sudah ada, cuman dia terpecah dalam bentuk home base yang ada di kampung-kampung sebenarnya. Cuman kalau saya ngelihat itu belum bekerja. Dia ada itu sebatas sebagai satu kebutuhan. Oke, lanjut slide-nya. Ada beberapa slide yang perlu saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Gayo Luas itu yang perlu kita pahami itu Saman itu bukan satu sebenarnya. Ada banyak, ada Jijuntan, ada Ngerje, Festival ya. Yang sekarang yang terkenal itu adalah Saman pertunjukan yang selama ini dipahami orang itu loh, yang 13 orang duduk berjerit, ya ini yang selama ini dipahami. Tapi di Bejamu Samannya itu belum pernah tahu sama sekali. Nah sekarang saya mengklaim bahwa itu ada Saman-Saman baru lagi seperti Balai Asam ya kalau nggak salah yang sempat fenomenal, tapi
dari beberapa informasi yang saya dapat itu bukan balai asam, tapi diklaim itu sebagai kele asam istilahnya. Dan ini gagasannya Pak Ibnu tentang saman 5.000, saman 10.000, dan terakhir yang saya lihat itu saman platform Indonesia. Next. Baik, nah ini yang perlu saya dudukkan persoalannya. Ketika kita berbicara tentang saman, itu tidak lain adalah orang akan berbicara tentang berserinan. Dalam pengertian ini adalah yang saya maksud adalah di bejamu samannya. Pak Damar Jati tadi udah menyinggung. Nah, berserinan inilah yang membuat mengakar bagi suku-suku etnis Gayo yang terpecah, maksudnya bukan terpecah, maaf, yang ada di wilayah-wilayah, akhirnya dia menyatu, dan itulah Gayo yang sesungguhnya. Kalau di Jawa itu di istilahnya ngewongke, artinya ketika orang berserinan, disitulah ada memandu kasih di mana seorang saudara yang bukan dalam pengertian tali persaudaraan seikat gitu, tapi dia diikat di situ. Inilah yang menurut saya yang menjadi satu temuan-temuan saya, dan saya akan memaparkan terakhir di temuan saya itu tentang selanjutnya, Mas. Halo. Nah, ini yang ingin saya katakan yang sebagai penutup saya, Bang Fikar, bahwa membaca karya seni atau dalam hal ini saman atau bajamu saman itu tidak lebih atau tidak lain adalah kita sedang membaca bagaimana realita hidup orang Gayo yang sesungguhnya. Disitulah orang Gayo itu melakukan evakuasi subjek dirinya. Dia bertemu, dia rindu, kangen akan kopi, akan rokok, akan obrolan, akan curhat, kasih sayangnya. Semua tertumpah di situ. Dengan apa? Dengan saman sebenarnya. Jadi kalau dikatakan konflik-konflik ya mau diselesaikan, ya mari kita duduk dan kita bersamaan. Memukul-mukul badan, bukan itu, bukan semata-mata mukul-mukul badan, tapi ada negosiasi politik yang dibangun di situ. Apa? Ya tadi itu melakukan evakuasi diri, menyadari diri bahwa dia itu adalah makhluk hidup, mempersatukan antara saudaranya. Bagaimana dia membangun, menyokongnya, ya, memberikan nafkah selama 2 hari 2 malam, dikasih makan, minum, diperhatikan. Sampai dalam hal-hal yang sensitif, mandinya juga dijamu dan seterusnya. Ini menurut saya sesuatu yang menurut saya aktivitas yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh kesenian-kesenian lain. Dan inilah keistimewaan saya, dan saya ingin mau menutup akan kerinduan itu, akankah mudah-mudahan COVID segera berlalu dan kerinduan itu akan terbalas dalam bentuk perjamuan saman dalam skala yang lebih luas lagi. Terima kasih Bang Fikar. Mohon maaf atas keterburu-buruan saya menyampaikan materi. Terima kasih Bang, dan salam hormat saya kepada Serinanku semua.